Anda kembali di The Prime Show pemirsa, saya akan ke Pak Diki. Pak Diki, mungkin saat ini kan sedang ada Bu Erlina. Apa yang ingin disampaikan nih Pak? Ya, saya kira hal-hal yang disampaikan Prof. Erlina tadi itulah yang sebetulnya diharapkan ya diterima atau diketahui oleh publik ya. Jadi saya kira momen ini juga jadi kita memperbaiki, tidak ada kata terlambat kan untuk melakukan itu. Dan yang ingin saya juga sampaikan melalui forum ini adalah bahwa setelah 100 tahun kekosongan vaksin TB, di mana kita tahu BCG ini kan sekali lagi dari scientific 1920 ya, menunjukkan bahwa efektifnya pada anak dan bayi gitu. Dan untuk remaja dan dewasa ini kita melihat harapan dari kekosongan seletas 100 tahun. Dan tadi juga sebenarnya Bill Gates sudah mengatakan memang dalam kajian-kajian negara maju itu nggak mau mensupport riset vaksin kalau itu nggak jadi masalah buat mereka. Nah, TB ini adalah masalah orang miskin, negara miskin. Itulah sebabnya dalam 100 tahun lihat COVID begitu cepat. Bahkan rabies, vaksin rabies sampai sekarang untuk manusia masih begitu. Nah, artinya kita tetap mencoba melihat dengan objektif sisi positif dari kehadiran seorang Bill Gates yang dengan memang ada kontroversi lainnya yang itu juga tidak bisa saya ini kan ya, tapi ini harusnya juga membuka pala filantropi Indonesia bahwa Indonesia punya masalah kesehatan sendiri yang harusnya mereka juga ditirulah gitu supaya kita nggak terlalu mengandalkan sumber-sumber lain. Dan sekali lagi ini adalah prospek besar untuk kita juga meraih apa yang disebut dengan melawan TB ini, yang kalau hitungan-hitungan 2030 kecil kemungkinan tercapai eliminasi itu. Apalagi kalau vaksin TB yang untuk dewasa dan remaja ini tidak ada. Nah, kalaupun ada katakanlah 50% efikasinya, saya sebagai epidemiolog masih melihat sisi positif karena hitungannya masih bisa mencegah kematian pada dewasa dan remaja, dan bahkan untuk membantu ya. Ingat, vaksin itu bukan senjata tools yang utama ya, dia harus jadi kombinasi untuk pendekatan lain. Tapi tentu saja vaksin akan punya peran penting. Konteksnya adalah mencegah, terutama yang tadi disampaikan orang-orang yang punya risiko tadi yang sampaikan Prof. Erlina ya. Dan saya lagi sepakat ya, Indonesia sudah tepat mendukung ini, hanya tentu perlulah kita memastikan ya pendapat-pendapat ini diadres supaya masyarakat juga punya informasi yang berimbang. Baik. Terima kasih Kang Diki atas supportnya, karena memang kita butuh vaksin ini dan memang ada pro and kontra, tapi kan tetap ada benefit yang kita dapatkan. Ya, kalau nanti tahun 2028 keluar hasilnya bahwa efikasinya sangat bagus di atas 50%, itu akan menurunkan insiden TB, terutama di negara-negara yang kasus TB-nya banyak, Indonesia terutama. Dan tentu saja kalau insiden menurunkan, kualitas kelompok produktif orang Indonesia juga akan lebih tinggi lagi, sehingga ya dari SDM kan akan lebih bagus begitu ya. Jadi saya sih melihat bahwa ada harapan di sini. Yuk kita, tapi mari kita song-song. Baik. Saya tanya Bu. Baik, ya, silakan Bu. Pertanyaannya saya kembali ke Ibu. Saya ya Bu ya, Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa hanya untuk yang TB laten pada umur 15 sampai 35. Jadi bukan untuk semua yang 15 sampai 35. Oke ya Bu ya, janji ya. Jadi tidak semua orang dikejar-kejar kayak COVID dulu. Jadi itu yang penting Ibu yang bicara. Jadi rakyat biar senang bahwa nanti tidak akan ada pengejaran divaksin dan tiap RT misalkan begitu. Nah itu kan Pak Menkes kan bilang katanya mau mengerahkan Satpol PP. Kan semua jadi ketakutan Ibu. Nah Bu itu Fadila, ini saya mau koreksi sedikit, usianya adalah hanya yang Oke, Ibu Fadila, 15 tadi saya itu. koreksi. Ini adalah untuk saat ini kelompok 15 sampai 44 tahun. Jadi bukan 35 ya. 35. Dan itu pun adalah sampai 44. itu pun adalah orang yang berisiko tinggi. Orang. Ya, jadi dipilih pada umur 15 sampai 44 mana yang TB laten baru diberikan vaksin, begitu kan?
Ya, Nah, itu yang jelas Ibu. Jadi ketakutannya adalah anak-anak orang-orang itu nanti dikejar-kejar seperti COVID kemarin. Nah, itu enggak, salah enggak, satu. kejar-kejar Nah, enggak ya akan. enggak. Oke. Nah, Baik, oke. Dokter Sarbini Nah, boleh ditanggapi. Ya, saya pikir kan dengan ada keterbukaan ini kan maka kekhawatiran ini kan bisa tersingkirkan ya. Contoh seperti gini, misalnya sudah dilaksanakan misalnya uji tahap pertama, tahap kedua gitu kan. Ini kan kita nggak tahu. Terakhir Prof. Erlina mengatakan bahwa yang pertama itu di Swiss, yang kedua di Korea Selatan, misalnya. Berarti nggak di Indonesia gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kan harus dipantau gimana tahap pertama hasilnya, apa ada masalah, bla 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 gitu kan. Dan ini kan semua orang paham. Nah, dan kedua bahwa kita juga mengingatkan, ini kan ikhtiar pemerintah, ikhtiar ya, artinya bagaimana rakyat sehat, rakyat kuat, dan tahun 2030 selesai dari TB, walaupun tinggal dikit-dikit lah istilahnya itu ya. Dan kita merasakanlah dukungan ini kita mendukung, tapi dengan catatan bahwa bagaimana nanti ujung ceritanya adalah tetap menguntungkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan akan menjadi vaksin andalan kita. Karena kalau ini sukses, bisa jadi kan ada vaksin-vaksin lain kan, demam berdarah, malaria, kita kan ini kan Indonesia ini kan kandangnya penyakit menular. Dan kita sudah punya resources, punya kemampuan untuk di sana. Saya pikir itu yang perlu kita harapkan, bahwa diskusi kita pada kesempatan ini kan membuka mata kita bahwa sebenarnya rakyat sebenarnya yang ingin tahu adalah bahwa keterbukaan ini, kekhawatiran ini terjawab semua. Saya pikir itu. Baik. Terakhir saya akan ke Bu Siti Fadilah, silakan untuk closing statement Ibu Siti. ya, maka Prof. Erlina aduh siapa? Erlina Burhan, sebaiknya apa-apa itu transparan. Dulu mulai dari September mbok ya diomongin, diberitakan. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba presiden kita ngomong, tiba-tiba presiden bicara bahwa ini ada uji coba. Nah, itu kan semua jadi sesuatu yang sangat mengagetkan begitu. Dan tolong lebih transparan lagi, kenapa, apakah betul kita butuh vaksinasi, siapa saja yang perlu divaksinasi, hanya orang-orang yang berumur sekian sampai sekian yang laten TB itu apa? Jadi masyarakat tidak ketakutan akan dikejar-kejar Satpol PP begitu. Baik. Dan mudah-mudahan tidak akan memperberat APBN yang akan datang. Ya, saya mau ke Pak Diki dulu, silakan Pak. Iya. Jadi sekali lagi ini adalah inovasi yang penting dan ditunggu sebetulnya. Kemudian ini adalah satu langkah strategis jelas, dan ada prinsip strategi komunikasi risiko yang harus dijaga ya. Jadi keterbukaannya, transparansi tadi ya, kemudian juga based on science semuanya disampaikan, dan ini yang akan membangun kepercayaan. Jangan sampai vaksinnya ada, efikasinya bagus, tapi karena vaksin ini kan berdiri sendiri, kalau nggak ada program vaksinasi nggak berhasil dia. Nah, karena ada hesitansi yang namanya vaksin ya, itu hesitansi namanya, karena ada hoax, konspirasi dan segala macam yang tidak diadres baik oleh pemerintah, sehingga vaksin yang bagus ini tidak termanfaatkan. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Nah, kita masih punya waktu. Saya kira forum-forum seperti ini bagus sekali untuk mengklirkan yang tadi sudah kita lihat, dijelaskan baik sekali oleh Prof. Erlina. Ya, jadi saya menjawab tadi bahwa tidak menyampaikan berita. Sebetulnya di bulan Maret 2024 pada saat World TB Day itu saya melakukan press conference, mengundang banyak media untuk menyampaikan tentang vaksin ini. Tapi sayang saya bukan Bill Gates, jadi nggak terlalu meledak beritanya begitu ya. Padahal saya sudah mempersiapkan diri dan mengundang wartawan sedikit yang datang. Beritanya sih ada tapi nggak semeledak ini. Baru meledak saat Bill Gates datang. Jadi in a way saya sih berterima kasih, jadi masyarakat jadi tahu, karena sebetulnya bukan kita tidak mau menyampaikan ini. Saya di banyak kesempatan dengan para dokter, ini menjadi salah satu topik yang kita sampaikan. Untuk umum saya sudah nyampaikan di 24 Maret. Betul Kang Diki mengatakan bahwa vaksin saja tidak akan menolong apa-apa untuk TB. Yang akan menolong adalah vaksinasi. Jadi ayo kita bijak dengan vaksinasi ini, dan nggak khawatir Ibu Siti Fadilah, kita nggak akan pakai Satpol PP untuk memvaksin orang. Kita akan memberikan edukasi yang baik. Saya janji kita akan berikan edukasi yang baik supaya orang itu sebagaimana para partisipan yang rela untuk menjadi bagian dari kemajuan ini. Saya juga ingin masyarakat Indonesia itu dengan kesadaran sendiri ingin divaksin karena merasa dia termasuk kelompok yang berpotensi untuk
menderita TB aktif. Baik, pemirsa, demikianlah The Prime Show malam ini. Saya Diandra Mukni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.